Ini mah kedengeran segini, kedengeran lah ya. Kalau nggak apa-apa ini. Udah, Oke, ya Kak Titi gimana? Akhirnya film ini Rose and Mata baru Leda doang dan nangis tadi. siapa akunya doang ya? Nangis kamu enggak ya? Enggak. Belum relate soalnya. Apa ya? Ini film benar-benar penting banget sih buat aku karena emang Zalina ini banyak kita bisa ketemu di luaran gitu, seorang single mom yang fokus hanya untuk membesarkan anaknya aja. Dan Zalina ini tuh dia ngerasa ada trauma di masa lalu, ada masa lalu yang buruk yang bikin dia ya udah menutup hati untuk cinta, jadi dia udah fokus gedein anak aja. Tapi ternyata ada seorang laki-laki yang tulus mencintai dia dan menyayangi anak dia. Bayangin, maksudnya kan kadang-kadang kalau seorang single mom itu ya kadang-kadang suka ada di pikiran nanti dia bakalan sayang nggak ya sama anak kita. Kadang-kadang dia cuma cinta sama kitanya doang, pasti nggak cinta sama anak kita yang kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada Arlo yang tulus mencintai Arka, anaknya Zalina, dia langsung terenyuh. Dan tadinya dia berpikir masa lalu dia kan buruk banget ya, apakah dia masih berhak bahagia. Nah di film ini tuh jadi kayak di saat kita merasa masa lalu kita kayaknya udah buruk banget, kita merasa apakah kita masih bisa berhak bahagia, menjemput kebahagiaan kita di masa depan. Titi kan sering nih dapat peran-peran yang wanita-wanita yang sedih gitu ya. Itu gimana sih? Ada ketakutan nggak itu bakal terjadi di kehidupan nyata? Aduh jangan sampai. Cuma maksudnya memang dari dulu kan sebenarnya aku udah berbagai peran kayak dari pemulung, dari macam-macam ya, berkebutuhan khusus. Semuanya aku seneng explore gitu kehidupannya gitu. Terus aku jadi bisa lebih refleksikan diri juga. Terus dari setiap peran-peran yang aku peranin tuh aku bisa mengambil pelajaran dan juga message dari perannya gitu. Jadi ya ini Zalina ini lumayan berkesan juga buat aku karena dia tuh semakin aku menghayati dan mendalami karakternya tuh aku semakin kayak bisa merasakan sakitnya Zalina gitu. Kayak aduh nggak berhenti air mata aku keluar terus. Kayak tadi kayak press conference aja pas nonton trailernya, pas ngobrol sama yang jadi ibunya Zalina segala macam, keinget lagi gitu traumanya Zalina. Setelah pulang syuting itu masih suka ke bawah nggak gitu kesedihannya jadi gitu? kadang jadi aku tuh pas karena kan timeline syuting aku lihat nih scene-nya mana aja. Ternyata dari hari pertama sampai seterusnya beberapa hari ke depan scene-nya tuh dalam semua yang berat banget semuanya. Jadi kayaknya aku menutup diri dulu nih. Biasanya aku di lokasi syuting bercanda-bercanda, makan bareng sama teman-teman kru, sama teman-teman pemain. Kayaknya udah aku mengunci diri dulu kalau lagi dadah sayang. Kalau lagi break itu setting, syuting segala macem. Dadah sayang, sampai ketemu ya. Dadah. Kalau lagi break gitu, aku biasanya nongkrong bareng sama teman-teman pemain. Oh ini kayaknya aku langsung di ruangan aja deh, baca skripnya pendalaman untuk menjaga karakter Zalina. Kebawa sampai di rumah? Tapi untungnya waktu itu kita syuting di Pangalengan sama Bandung. Jadi aku nggak sempat ke distract sama ketemu anak-anak ya gitu. Jadi emang aku fokus gitu sama karakter Zalina ini. Kak, kalau saya nggak salah dengar tadi di film ini menjadi eksekutif produser juga. Nah, iya sih. Gimana? Ini pengalaman kayak pertama kah? deg-degan banget. Makanya ini film Tabayun pengalaman pertama aku jadi eksekutif produser. Jadi ya deg-degan juga, mudah-mudahan disukai masyarakat luas gitu. Karena aku suka banget sama cerita film ini, jadi aku bilang Mas Roni, aku mau ikutan juga dong di film ini, boleh nggak gitu. Alhamdulillah di gayung bersambut diterima Mas Roni ya, senang banget. Cuma ya deg-degan juga ya, karena kan seperti yang kita lihat mungkin yang ngetren film horor ya gitu kan. Mudah-mudahan aja film ini bisa diterima masyarakat luas gitu, karena message-nya bagus banget. Tiap karakternya membawa message yang dalam yang bagus banget gitu, tapi tanpa kita menggurui ya. Jadi kita tetap menghibur, ada sedihnya, ada lucunya, campur aduk, tapi pulang membawa message gitu. Dan ini penting banget ya judul film Tabayun ini. Jadi di tengah, tahu sendiri kan teman-teman, kayak di tengah dunia sosmed yang jendela informasinya terbuka luas banget, dan kadang-kadang kita nggak tahu mana informasi yang benar, mana informasi yang nggak benar gitu. Kadang-kadang orang langsung menjudge sesuatu gitu dari apa yang mereka lihat tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi film Tabayun ini
seperti ngasih tahu, yuk teman-teman sebelum kita ngejudge sesuatu, sebelum kita bersuzon, berburuk sangka, kita cari tahu dulu yuk kebenarannya dengan bertabayun. Gitu. Gimana suka duka menjadi executive producer pertama Suka kali? dukanya deg-degan pastinya, karena aku ikutan jadi lebih, mungkin Mas Roni kayak, aduh nih anak ya ngomongin terus gitu, ngasih tahu Mas Roni kita ceritanya boleh nggak kalau adegannya gini. Kadang aku kasih masukan juga, kadang dengan seiring kita reading tuh kayaknya perasaan Zalina atau tindakan Zalina harusnya gini gitu. Jadi kayak aku banyak kasih masukan, terus banyak ngobrol-ngobrol juga. Tapi senangnya para produser ini, Mas Roni dan juga Nafa, open banget sama masukan, jadi happy banget. Pengen juga nggak sih mengikuti jejak Nafa Urba gitu menjadi produser di balik layar gitu? Pengen banget sih gitu. Sebenarnya awalnya eksekutif dulu kali ya, karena kedepannya ada 2 film lagi yang aku ikutan jadi eksekutif produser. Jadi kayak ada 3. Tapi awal mulanya apa sih membuat kamu kayak coba aja deh eksekutif produser gitu? Apa kayak selama Karena ini kan emang di aku depan suka layar? banget dan ceritanya suka, dan aku pengen in charge banget di film ini gitu, dari semuanya ya, dari pre-productionnya sampai post-productionnya gitu. Apa salah satu pemilihan pemain juga kamu ikut turun tangan? Nah kalau pemain itu aku nggak tahu. Tadinya aku nggak ngerti itu sih semuanya sepenuhnya sama Mas Roni gitu. Tadinya aku malah dikasih tahu sama nama yang berbeda gitu, terus udah gitu semuanya terserah Mas Roni sih kalau itu. Karena kalau aku cuma ikutannya dari segi ceritanya aja gitu. Tapi kalau pemain kan Mas Roni yang lebih ngerti ya. Cuma emang yang aku agak ini lagi dari Air Mata di Ujung Sajadah segala macam, kenapa selalu yang lawannya yang lebih muda jauh gitu. Jadi deg-degan juga, takutnya kan beda, nggak imbang gitu-gitu. Tapi ternyata lawan main aku Ibrahim Rishad itu ternyata dewasa juga pembawaannya, dari segi postur tubuh juga dia tinggi gitu ya, jadi bisa lebih dewasa daripada umurnya gitu. Jadi kan mau jadi eksekutif pasti kan tukar pikiran sama Mas Tian kan. Iya. Terus dia gimana tuh? Terus udah gitu kan kalau produser atau eksekutif produser kan ibaratnya mikirin uang. Kalau Aska kan bilangnya mikirin naskah kan berbeda, cuma dia pusingnya double dong. Iya sih, deg-degan sih. Biasanya kan kadang kita berinvestasi di hal yang lain ya, maksudnya apa gitu. Nah ini di film gitu, deg-degan juga, tapi konsul juga sama suami, terus dia menyambut dengan sukacita juga sih, maksudnya nggak apa-apa, nggak masalah, kita coba aja gitu. Jadi ya seneng sih dia support, aku banyak cerita-cerita juga soal ini dan dia support banget, jadi ya seneng lah disupport suami. Investnya banyak nggak sih, Ti? Ada deh, lumayan lah. Berapa kali honor nih? Ya? Berapa kali honor? Iya, gitu. Nanti Mas Roni yang jawab. Cuma deg-degan aja nih, mudah-mudahan deh, bismillah ya Allah. Tapi nggak takut di dalamnya industri. Ada yang drop, ada yang benernya gimana nih? Bener, cuma ya kita bertabayun aja, bertabayun. Itu mikirnya berapa lama untuk akhirnya mencoba untuk jadi eksekutif produser? Setahun. Tadinya aku sempat kayak Air Mata yang pertama ditawarin juga sih gitu, cuma belum pede waktu itu. Sekarang kayaknya pede deh gitu. Nah Titik, ini kan pakai hijab nih, pengalaman Syuting pakai hijab. gimana? Itu seneng banget, adem banget, terus udah gitu juga jadi kayak seneng aja gitu, banyak yang support juga, kayak Nabila Elisa, dia support, Kak kasih giniannya gini-gini, kayak ngasih masukan gitu loh, cara yang cocok, yang bagus untuk karakter Zalina gitu ya. Jadi kayaknya juga bikin kita jadi lebih percaya diri juga gitu. Tik, ini kan karakternya berat nih Zalina ini. Kamu gimana sih cara melepas karakter ini setelah syuting gitu? Atau kebawanya sampai berapa lama? Kebawanya itu lumayan lama, karena apa ya? Gini loh, kita itu kalau ngelihat ya, kayak contohnya deh dari film Air Mata di Ujung Sajadah itu, selesai kita nonton, itu tuh jadi sesi curhat semua teman-teman yang nonton. Ada yang nangis jauh dari anak, ada yang kangen anak, ada yang kangen ibu segala macam. Dan film Tabayun ini juga kayaknya sih kayak gitu ya. Jadi setelah kita nonton filmnya, kita setelah mengambil message dari filmnya tuh langsung kayak, oh iya aku jadi kayaknya begini
gitu. Jadi kayak kebawanya lama sih sama film ini, sama karakter Zalina lumayan. Jadi aku tuh jadi karakter yang pendiam, banyak minder kayak gitu-gitu. Tian sendiri ini apa paham nggak sih perubahan karakter Tian sih kamu? ngerti, dia Oke. kadang-kadang aku keterusan gitu, kayak film waktu itu sempet syuting film horor, terus aku jadi penyendiri di dalam kayak gitu-gitu, nggak berani deket sama anak dulu apa segala macam. Dia udah ngerti sih kalau misalnya pasti ada beberapa minggu atau sebulan gitu yang setelah memerankan film itu aku agak kebawa dikit. Cara melepaskannya seperti apa? Healing, jalan-jalan, pergi kemana gitu. Karena ini kan film mungkin berbanding terbalik sama